adik-adik, gimana nih kabarnya kalian semua? Kakak yakin pasti kalian baik-baik aja kan? Hari ini kita kembali beribadah lagi ya di rumah-rumah. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau kasih peraturannya dulu nih. Selama ibadah, kita nggak boleh ada yang main game. Jangan makan dan jangan tidur ya. Tetapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, setuju ya? Yuk kita mulai ibadahnya. Halo, shalom adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi. Yuk sama-sama kita siapin hati kita buat datang sama Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa buat Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi. Biarlah Bapa Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ya Bapa, biarlah Engkau berikan kami ya Bapa hati dan telinga seorang murid. Di sini Tuhan, kami bilang kami cinta sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur.
coba untuk memuji dan menyembah namamu lebih lagi. Yuk adik-adik, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita melanjutkan ini. Yuk lebih semangat, sama-sama kita lari ibadah kita. Pertama yuk adik. Yuk adik-adik, sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita datang sama Tuhan.
I will never let you go. Never ever let you go. Jadi gading kita lipat tangan, kita tutup matanya. Yuk sama-sama kayak tadi kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan, ajar aku untuk dapat lebih disiplin, untuk bisa memberikan hati yang terbaik, agar aku dapat lebih sungguh-sungguh hidup di dalam. Sebentar lagi aku siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Biar kiranya Tuhan memberikan hati dan telinga sebagai seorang murid kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau nanya dulu nih sama kalian. Ayo adik-adik, siapa yang masih baca Alkitab setiap hari? Wah, kalau kalian masih baca setiap hari, kalian hebat. Kalau kalian masih belum baca setiap hari, yuk kita sama-sama belajar baca Alkitab setiap hari. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara. Kok dia dimasukin ke dalam penjara ya? Jangan-jangan dia penjahat lagi. Tapi ketika dia di dalam penjara, dia bernyanyi memuji Tuhan loh. Lalu tiba-tiba pintu penjara yang tadinya terkunci malah terbuka sendiri. Kok bisa ya? Nih, ini awal kisahnya. Yuk kita tonton. Pada suatu malam, ketika Paulus sedang tertidur, dia mendapat suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Paulus terbangun setelah mendapat penglihatan itu. Kemudian dia menceritakannya kepada teman-temannya. Dan mereka segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Pertama-tama, mereka ke Filipi, suatu kota yang ada di Makedonia. Di kota itu, mereka tinggal beberapa hari. Ketika mereka menyusuri tepi sungai, mereka menemukan sebuah tempat sembahyang Yahudi. Di sana, ada seorang wanita yang memiliki roh tenung. Dia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Beberapa hari, wanita itu mengikuti dan berteriak seperti itu. Sampai akhirnya, Paulus sudah tidak tahan dengan gangguan itu, lalu berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Wanita ini menggunakan roh tenung untuk memberikan penghasilan besar bagi tuan-tuannya. Ketika tuan-tuan itu melihat bahwa wanita ini sudah kehilangan kekuatannya, mereka marah. Lalu menyeret Paulus dan Silas
ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya kepada pembesar-pembesar, mereka berkata, Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara itu menaruh mereka di penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Setelah itu, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat hebat. Sehingga kerangka penjara itu goyang. Dan seketika itu juga, terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Kepala penjara terbangun dari tidurnya, lalu berlari ke arah penjara. Ketika dia melihat pintu-pintu penjara yang terbuka, dia menarik pedangnya untuk bunuh diri. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, dan dia telah gagal menjalankan pekerjaannya. Tetapi, Paulus berseru dengan suara yang nyaring. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa obor lalu berlari, masuk dengan gemetar. Ia mengantar mereka semua sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membasuh mereka lalu membawa mereka ke rumahnya. Dia menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang di rumahnya. Dan kepala penjara itu sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh untuk mengeluarkan kamu. Jadi sekarang pergilah dengan selamat. Mereka pun berangkat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hebat sekali kan adik-adik, nggak usah pakai palu, nggak pakai gergaji, nggak pakai basoka. Hanya lewat nyanyian dan puji-pujian, penjara itu terbuka dengan sendirinya. Tapi yang hebat itu bukan Paulus sama Silas ya, tapi Tuhan yang hebat, karena punya kuasa untuk membebaskan Paulus dan Silas. Ternyata ketika kita juga menyanyikan pujian untuk Tuhan, ada kuasa yang terjadi loh. Adik-adik, percaya nggak kalau adik-adik juga bisa melakukan hal hebat lewat menyanyikan pujian? Pujian penyembahan itu nggak cuman kita lakuin di gereja aja loh, tapi bisa kita lakuin di rumah, di sekolah, di jalan, dan di mana aja. Kita juga bisa memuji kapan aja, mau pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari, bahkan subuh pun kalian juga bisa. Lalu, kenapa sih kita perlu memuji Tuhan? Kan udah bisa kalau lewat berdoa. Nah, selain untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, itu juga sebagai bentuk terima kasih karena Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Nah, kita ini udah diselamatkan, jadi kita harus memuji dan menyembah Tuhan untuk merayakan keselamatan itu. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam
dan bertumbuh dan berbuah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.